Ya, halo, selamat siang. Oke, Ya, silakan. selamat Selamat siang, siang, Pak. Pak Dedi. Ya, siang. Ibu Lastiani. Perkenalkan saya Dedi dari Astra Motor, Bu. Kebetulan juga teman-teman Astra Motor ada beberapa yang cukup banyak join di eh, webinar kali ini. Nah, eh, satu yang saya penasaran sebenarnya ini eh, improvementnya cukup baik ya, Bu, bahwa pengelolaannya juga ya udah kekinian banget dan sangat membantu lah digitalisasinya. Yang saya mau tanyakan terkait dengan ini, Bu. Jadi kan kalau kita ngomongin improvement bottom up itu kan kita ngomongin ide dari seluruh karyawan kita ya. Kebetulan di Astra Motor kita punya 12 region yang Ya, orangnya tuh banyak banget, Bu, gitu. Dan kemauan untuk berimprovementnya juga tinggi, sama kayak di Danone lah mungkin juga tinggi ya, Bu. Tapi kita tuh agak kesulitan kalau idenya dari bottom up ini kita agak kesulitan untuk mengkontrol apakah sebenarnya yang tadi ketika performance-nya tadi kan ditampilkan oleh Ibu bahwa misalnya improvement ini menyumbang berkontribusi atas produktivitas sekian persen misalnya gitu ya, KEU misalnya gitu tadi. Bagaimana sih sebenarnya ya sih Bu sebenarnya yang dilakukan di Danone untuk memastikan apakah benar-benar benefit yang ditampilkan ini merupakan benefit yang benar-benar ya tangible dan memang sudah terukur. Yang tantangan yang saya hadapi adalah seringkali kita nggak bisa batasi nih Bu. Misalnya saya bikin improvement, saya tulis bahwa benefit yang akan didapatkan dari improvement yang saya buat itu adalah misalnya 2 miliar gitu. Nah, padahal setelah dihitung-hitung bukan 2 miliar. Misalnya saya jual motor, misalnya ya, motor yang jual motor, saya jual motor 2 miliar. Tapi kalau kita ngomongin tangible benefit, bukan penjualannya 2 miliar, tapi keuntungannya berapa kan? Misalnya untungnya, cuman 20 juta, nah berarti kan sisanya eh, ya nggak masuk lah gitu. Nah, itunya mungkin sih Bu bisa dibantu. ya. Terima kasih Pak Dedi pertanyaannya. Jadi ini valid ya Pak. Di awal-awal kami membuat Kaizen juga sama Pak. Jadi kalau saya bisa flashback mungkin di 2011, 2012 juga seperti itu. Nah, apa yang kami improve adalah kami bekerja sama dengan finance Pak. Salah satu step kami di Kaizen adalah benefit atau keuntungan dari proyek. Ketika ada statement bahwa proyek ini ada improvement terhadap cost, maka perhitungannya harus divalidasi oleh finance controller di masing-masing factory. Kemudian akan kita naikkan ke finance controller di SN Indonesia untuk divalidasi apakah ini sesuai dengan guidance terhadap productivity. Misalnya gini, terkadang anak-anak ketika kita mengimprove OE misalnya, anak-anak akan tendensius untuk menghitungnya adalah berapa volume yang didapatkan dengan 2% OE. Kemudian dikali harga SCP rate-nya akan fantastik. Tapi di kami untuk finance calculation kita tidak bisa mengkalkulate kenaikan OE untuk volume production-nya, tapi adalah bagaimana kita bisa menghemat biaya conversion rate-nya. Biasanya akan ada bukan negosiasi ya, diskusi dengan finance, kemudian dari semua total SCP hanya conversion rate-nya yang akan kita aku, yaitu biasanya di mesin rate-nya maupun utility rate-nya. Dan itu sebenarnya sudah ada guidance di kami, dan ini yang kami coba ensure bahwa setiap project yang selesai ketika mereka melist saving-nya harus ada finalisasi dari finance, dan ketika ini valid maka project ini akan masuk list monitoring e-productivity track kami, Pak Didi. Sehingga di sini juga setiap bulan kalkulasinya juga akan mendapatkan feedback dari factory financial control factory masing-masing. Ketika misalnya kita mengakukan ada improvement terhadap material losses, apakah benar material lossesnya ini improve atau tidak. Bahkan ketika misalnya tiba-tiba by sesuatu hal kita tidak mendapatkan benefit tapi malah loss karena ada sesuatu hal, ya itu juga harus kita reportkan, sehingga Indian adalah benar-benar real apa yang terjadi di lapangan yang bisa kita kalkulasi secara finance. Ketika finance tidak bisa mengagree ini sebagai productivity atau saving, kita akan state sebagai potensial untuk prevent loss, Pak. Tapi itu bukan direct ke productivity yang kita declare seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bekerja sama dengan finance untuk lebih aktif memverifikasi productivity mulai dari project.
dari anak-anak. Sehingga anak-anak pun akan lebih familiar ketika mereka sudah declare saving, harus ada parah approval dari finance controller. Ketika itu tidak ada, maka kita tidak bisa mengkalkulasi savingnya. Dan ini sebenarnya dilakukan pada saat mereka awal akan memulai proyeknya. Jadi mereka akan info bahwa dengan proyek ini nanti akan ada benefit, misalnya reduction cost sekian persen, finance harus agree. Ketika itu agree, maka itu adalah salah satu parameter untuk menggranted capex atau opex yang harus di spending, seperti itu.